Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengerjakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu membuat video pembahasan mengenai materi-materi yang telah diberikan dari dosen Ibu Hajrah Rasmita Ngemba Eskom MM Mkom. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ronaldi dengan NIM F52120034, Prodi Sistem Informasi. Mengenai materi yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama mengenali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Yang kedua, studi kelayakan usaha. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, startup bisnis. Dan yang terakhir, sistematika penulisan bisnis. Baiklah, masuk dari materi yang pertama, mengenali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Definisinya, ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah usaha atau bisnis. Berikut ada 4 poin penting untuk mengembangkan suatu ide usaha atau bisnis tersebut, yaitu ada sebuah poin. Yang pertama itu kita menentukan produk atau jasa apa yang akan kita jual ke masyarakat. Kemudian bagaimana produk atau jasa tadi akan dijual ke masyarakat. Kemudian kepada siapa produk atau jasa yang akan dijual. Dan selanjutnya kebutuhan pelanggan yang dapat dipenuhi. Baiklah, untuk lebih detailnya akan saya bahas di sini. Jadi produk atau jasa yang akan dijual itu pelaku bisnis atau seorang pengusaha haruslah mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan ke masyarakat. Kemudian produk maupun jasa ini tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenis dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Selanjutnya, kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai nantinya kita sudah capai membuat suatu produk atau jasa, kemudian kita tidak tahu harus dikemanakan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, bagaimana produk atau jasa dijual. Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun
kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga suatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita, tapi juga mencangkup masyarakat luas. Terkadang mereka tidak kenal kita, dan tantangan inilah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis atau seorang pengusaha tadi, agar produk atau jasanya tadi milik orang yang tidak mereka kenal membuat mereka tertarik gitu. Kemudian kebutuhan pelanggan yang mana yang dapat dipenuhi. Di sini memenuhi kebutuhan dan keinginan customer atau pelanggan ini merupakan hal sangat penting, atau merupakan hal penting dalam sebuah usaha atau bisnis, karena kebutuhan manusia adalah memenuhi kebutuhannya yang tidak akan pernah habis atau akan berubah-ubah. Oleh sebab itu, permintaan akan kebutuhan menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan dan permintaan sebagai bagian dari kelangsungan hidup, berkembang dan berinteraksi sosial. Kebutuhan dan keinginan pada dasarnya ada dua hal yang berbeda. Keinginan tidak terpenuhi masih bisa bertahan, sedangkan kebutuhan sifatnya harus dipenuhi. Di sini maksudnya kita harus mementingkan kebutuhan masyarakat dibandingkan keinginannya. Contohnya jika memiliki sebuah buku ilmiah, mungkin ini tidak terlalu diinginkan, tapi karena kebutuhan yang mendesak harus memiliki sebuah buku ilmiah ini. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk jasa atau produk tadi ini itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Studi kelayakan usaha. Beberapa proyek gagal di tengah jalan. Ini bisnis yang berhenti beroperasi dan kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari tindak diterapkan studi kelayakan secara konsisten. Studi kelayakan ini yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan, didanai, dan kemungkinan resiko yang akan dihadapi atau yang akan terjadi pada suatu usaha tersebut. Baiklah, studi kelayakan yang pertama. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. 2. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek, sedangkan studi kelayakan dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Maksud layak atau tidak layak di sini adalah pikiran bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Yang keempat, menurut Ahmad Subagyo, ini studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu bisnis atau suatu konsep bisnis atau sebuah ide bisnis. Ide bisnis ini tentang layak atau tidak layaknya ide bisnis tersebut untuk dilaksanakan. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran.
Baiklah, dalam aspek pemasaran ini pemasaran ini haruslah mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Kemudian mengenal permintaan konsumen. Kemudian mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Kemudian menyusun program pemasaran beserta strateginya, kemudian menyusun prediksi atau ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Menyusun prediksi penjualan termasuk market space atau market share. Ini yang pertama kita mengumpulkan sebuah data. Kemudian dari data ini kita akan olah. Kemudian setelah diolah, di sini kita menentukan metode, sebuah cara peramalan atau prediksi bisnis tersebut. Kemudian kita memproyeksikan data tersebut. Kemudian dapat memutuskan harus bagaimana usaha ini akan berjalan. Baiklah, materi yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah direncanakan. Lanjut, di sini perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan pada bisnis tersebut. Agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan perusahaan, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan tingkat keahlian tenaga kerja. Contohnya, dalam sebuah bisnis atau usaha kita pastinya memiliki sebuah pimpinan. Kemudian ada staff. Staff ini sebagai pendukung pemimpin tadi akan memberi nasihat untuk demi kebaikan bisnis tersebut atau usaha tadi. Kemudian operator. Operator di sini dia menjamin segala kegiatan yang dilakukan dalam sebuah bisnis atau usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis keahlian atau fungsi. Contohnya produksi. Di sini produksi produk atau jasa. Kemudian bagian pemasaran. Di sini bagaimana caranya agar jasa atau produk tadi dapat dikenal luas ke masyarakat. Pemasaran itu agar dapat untuk memasarkan sebuah produk atau jasa tadi agar dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian administrasi. Di administrasi ini adalah pengolahan keuangan dalam sebuah bisnis atau usaha tersebut. Lanjut analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perusahaan, serta identifikasi tentang karakteristik keahlian, keterampilan dan pengalaman tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terurai dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Baiklah, masuk ke materi keempat, startup bisnis. Definisinya, startup bisnis adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat pesat. Maksud saya perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Adapun karakteristik sebuah startup ini adalah usia bisnis ini atau startup ini
atau perusahaan ini kurang lebih 30 tahun dirintis. Maaf 3 tahun dirintis. Kemudian jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Yang ketiga, pendapatan kurang dari 100.000 US dollar per tahunnya. Masih dalam tahap perkembangan bisnis, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, biasanya beroperasi melalui sebuah website. Baiklah, ada klasifikasi startup bisnis. Ada yang pertama yang paling bawah, perusahaan ini rintisan awal dengan valuasi masih kecil, tapi maksudnya tahan banting, masih dalam tahap-tahap susah, masih tahap-tahap mengeluarkan dana untuk kemajuan bisnis. Kemudian tingkat selanjutnya ada pionis, valuasi menembus 10 juta US dollar. Kemudian ada kinerja terus, valuasinya 100 juta US dollar. Kemudian unicorn memiliki valuasi 1 miliar US dollar. Kemudian Dacron nilai lebih dari 10 miliar US dollar. Kemudian yang paling tinggi Hacron, nilai lebih dari valuasi lebih dari 100 miliar US dollar. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, sistematika penulisan business plan. Business plan terdiri adalah saya ulangi. Business plan sendiri adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh kewirausahaan yang mengembangkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Lalu apa sebenarnya tujuan dari business plan? Tujuan dari business plan adalah sebenarnya sebagai jembatan antara ide dan kenyataannya atau realitanya, serta memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh sang wirausaha atau entrepreneur itu. Selain itu, Anda bisa memberikan business plan tersebut kepada calon investor untuk mendapatkan bantuan dana, dan biasanya business plan ini cukup populer di kalangan mahasiswa untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, sekarang ini kita akan membahas secara detail tentang business plan. Terdapat 3 tipe business plan, yaitu yang pertama adalah summary business plan. Business plan ini terdiri dari 10 sampai 15 halaman dan sangat berguna untuk menulis suatu ide baru dan mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut ataukah tidak. Kemudian ada full business plan. Business plan ini dia 25 sampai 30 halaman. Business plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan tumbuh. Butuh tambahan modal. Dokumen ini digunakan sebagai blueprint atau cetak biru untuk menjalankan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada operational business plan. Business plan ini terdiri dari 40 sampai 100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna sebagai alat yang digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru yang menyediakan petunjuk kepada manajer operasional. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi yang telah ada di mata kuliah kewirausahaan. Jadi saya mohon maaf jika ada kelebihan ataupun kekurangan dalam materi yang saya berikan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.